Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam. Berjumpa kembali pada kesempatan hari ini di dalam acara Jeruk Pandit Spiritual Channel. Pada kesempatan ini kami mencoba kembali untuk membincangkan atau mendiskusikan sesuatu yang dibilang sudah lazim di masyarakat Bali, bahkan sampai keluar Bali, dan tentunya dengan Jeruk Pandit sendiri. Om Swastiastu Jero. Om Swastiastu. Puniki Jero. Titiang sempat baca di salah satu buku niki tentang konteks magic, yang mana di buku ini menceritakan keberadaannya tidak bisa terbantahkan, yang mana tentang Lea, Teluh Desti, Teranjana, dan juga Bebai serta Muro itu sendiri. Nah, yang timbul pertanyaan tiang kan, di era modern seperti saat ini, bagaimana perkembangan tentang dunia magic itu sendiri, apakah magic itu masih eksis seperti apa yang disampaikan di lontar-lontar, seperti kalau penglihatan itu di lontar Durgo apa ya namanya, dia lupa dia. Apa semasih eksis seperti itu? Nah, terus di saat itu eksis, kira-kira ada nggak anunya nih ke nampaknya nih ke penangkal dari magic itu sendiri. Yang katakan magic aja ya, biar tidak agak, tapi bahasa Bali ini karena tiang nyeram-nyeraman kan ya. Tapi ini memang yang baca sendiri betul adanya di sini. Taris dulu. Kalau magic kan bukan sekarang mantan ya. Dari dulu, dari sejak dulu, magic itu kan sudah kental di Nusantara, bukan hanya di Bali. Kalau menurut tiang. Akan tetapi mungkin kan era modern ini agak lebih surut lah masalah magic nih. Tetapi tetap masih eksis sampai sekarang ini. Tetap eksis ya. Karena tiang bergelut di dunia supranatural itu kan dari tahun 97. Tetapi kalau dilihat dari segi orang yang datang, pasien ini kan terkadang dulu jauh berbeda dengan sekarang. Tapi kalau masalah eksisnya itu kan tetap eksis. Karena pada dasarnya di mana negara religius, di sana sangat kental ilmu magicnya. Sangat kental. Di mana-mana ya. Seperti halnya pengalaman tiang waktu tiang ke Jerman, terus ke Denmark, itu kental ya. Nah, pikiran yang ada di pikiran tiang ini di sana kan lebih maju negaranya, lebih modern. Tiang pikir di sana tidak ada magic, tidak ada orang yang percaya dengan hal itu. Tetapi banyak juga orang yang percaya. Nah, ketika di sana nih buktinya, ini fakta nih. Banyak kaum muda yang menginginkan atau menyukai orang, ada juga yang menggunakan ilmu-ilmu perak seperti itu. Makanya sepengalaman tiang waktu di sana nih paranormal yang paling banyak dicari itu dari Rusia. Dari Rusia. Terus Afrika. Itu yang terkenal. Kemudian Turki itu kan negara Muslim. Nah, makanya tiang pikir di mana negara religius itu
di sana pasti kental. Mm-mm. Magicnya pasti kental. Apalagi di Indonesia. Ya. Di Indonesia nih saya kira seluruh pulau yang ada di Indonesia itu magicnya kental. Mm-mm. Tuh. Kental magicnya. Apalagi di Bali. Ya. Kalau di Bali ilmu magic itu kan lumrah dengan penglihakan. Penglihat. Tetapi yang namanya ilmu yang mengarah ke hal negatif kan bukan penglihakan saja. Mm-mm. Karena ilmu liak itu kalau yang tiang dengar-dengar, karena tiang tidak mengalami langsung, kan tidak semua ke hal negatif. Ya, betul sekali. Ada juga banyak yang ke hal positif. Mm-mm. Nah, berkaitan dengan ilmu, kalau kita berbicara ilmu magic, jadi ilmu magic itu jenisnya kan banyak. Mm-mm. Yang lumrah di Bali itu penglihakan, desti, teluh. Nah, kalau yang disebut teluh itu sebenarnya kalau di secara umum yang tiang pernah pelajari, tetapi tidak pernah mempraktikkan untuk menyakiti orang lain. Nah, karena gini, sebagai praktisi pengobatan supranatural, jadi untuk bisa mengobati orang yang kena magic, kita harus belajar dulu. Ya, betul. Harus masuk ke dalamnya. Karena ilmu penyakit yang ditimbulkan oleh magic itu kita harus lawan dengan magic. Nah, itu. Nah, jadi kalau Mangku Robi mengatakan bagaimana cara menangkal, sebetulnya cara menangkal itu banyak sekali. Banyak jenis ya? Ya, banyak jenis. Nah, tetapi yang kita bicarakan di sini mungkin nanti tiang paparkan atau sharing, tiang berbagi secara umum. Secara umum. Karena di masyarakat zaman sekarang ini walaupun modern, banyak sekali orang-orang yang mempelajari ilmu kawisesan, kadiatmikan, apapun jenisnya. Itu setidaknya pasti dia sudah mengetahui bagaimana cara-cara menangkal gitu. Pasti sudah tahu. Nah, sekarang yang kita sharingkan pada malam hari ini secara umum, secara lumrah. Jadi bagi orang awam pun bisa gitu, bisa melakukan. Yang pertama, cara menangkal ilmu hitam itu bisa kita menggunakan berbagai jenis tanaman. Tanaman bisa? Bisa. Kita hanya menanam, atau kalau tidak ada tanah bisa dipakai pot. Itu misalkan bambu kuning. Kemudian manas. Manas juga termasuk ya? Manas. Tebu cemang. Terus kayu kayu tulak, kayu sese itu bisa itu digunakan. Tulak yang selisih itu ya. Ya. Terus C itu ditanam. Nah, itu jadi tanaman itu memang mungkin sudah diciptakan Tuhan untuk tujuannya untuk itu. Ada banyak lagi yang untuk menangkal. Jadi ini yang lumrah yang sudah pernah tiang buktikan. Itu tanam, dan itu juga tanaman itu ditakuti sebangsa makhluk halus. Nah, kemudian binatang. Makanya itulah perlunya kita memelihara binatang, kucing, anjing. Karena ketika seseorang yang menjalankan dengan ilmu hitam atau magic, nah terkadang ini yang menjadi sasaran. Ini karena binatang kucing, anjing itu memiliki kepekaan yang luar biasa. Makanya ketika anjing atau kucing ini kalau istilahnya di Bali nyalung gitu ya, nyalung. Ini membawa pertanda. Makanya anjing yang nyalungnya duduk, pertanyaan apa? Anjing yang nyalungnya itu sambil tertidur, itu tandanya apa? Tuh, beda-beda itu. Beda-beda nih. Nah, ini semua membawa pertanda. Kucing
Kalau kita memiliki kucing, kadang kucing itu kepekaannya luar biasa. Ketika dia menghadap ke pintu masuk, itu sudah tidak beres. Itu. Nah, terkadang yang menjadi sasaran ilmu hitam karena dia sifatnya menyerap nih, anjing dan kucing, kadang ini mati mendadak. Oh, dia mati mendadak. Nah, itu terkadang mati mendadak itu bisa juga jadi akibat dari pengaruh itu. Nah, untuk menangkal ini yang ketiga, untuk menangkal serangan atau penangkal ilmu magic, tentunya dengan melakukan sembahyang yang teratur. Jadi intinya untuk menguatkan iman kita harus kuat. Sembahyang yang teratur, kalau kita tidak bisa tidak mempelajari sejenis ilmu apapun, cukup dengan sembahyang teratur. Itu menguatkan. Kemudian kalau memang sudah rawan sekali, jadi rawan, misalkan di tempat kita sangat rawan tentang hal magic, tidur aja di bawah. Dan tidurnya itu usahakan di atas jam 12 malam. Tapi di bawah kolong ya. Di bawah. Nah, itu sekilas. Jadi yang terpenting satu, benteng di dalam diri ini yang terpenting. Itu dengan cara apa? Sembahyang. Nah, tumbuh-tumbuhan ini kan media. Jadi yang terpenting kita dulu iman ini harus kuat. Jadi membangun kesadaran ketuhanan dalam diri ini yang kuat. Nah, kemudian jauhi kebencian. Ini fakta nih, Ki. Kalau sifat-sifat orang yang periang, kemudian bahagia, senyum, banyak senyum, artinya tidak mudah duka itu ya, ngambul, tidak. Jadi identik orang yang periang itu agak sulit ya terkena ilmu hitam. Seperti nikah aja nih. Ya, karena Niki kan bermain energi, pikiran Niki kan mengundang energi. Makanya ketika orang yang identik cenderung dia berpikir negatif, kebencian, kemarahan, ini kan mengundang energi negatif nih. Nah, energi negatif yang ada di sekitar kita nih, jadi merespon dia. Nah, ketika ada orang lain yang ingin mencelakai dengan hal-hal yang tidak baik, kan selaras dia energinya. Berarti connect ya, ada hubungannya. Makanya itu dia itu sangat lebih mudah dia terkena ilmu hitam. Makanya ya harus dibawa happy gitulah. Happy. Mungkin bagi pemirsa yang mungkin ada yang memiliki pengalaman, artinya seperti Nunas Baos itu bahwa disakiti ini, disakiti itu, ya mungkin salah satu jalan keluarnya adalah mengubah pola pikir ya, mungkin pola pikir ya. Nah, begini lagi, satu lagi, walaupun ada seseorang yang tidak khusus belajar ilmu pengiwaan atau ilmu yang jalurnya ke kiri lah. Kalau dia membenci seseorang, misalkan dengan niatnya yang setiap hari, ini pikirannya itu jalan. Walaupun dia misalkan Mangku Robi tidak belajar, tetapi Mangku Robi membenci seseorang. Nah, setiap hari Mangku Robi mengingat dia dan memiliki perasaan kita terus dipikirkan. Nah, istilahnya kalau dibalik kan madakang, mendoakan seorang yang kita benci itu menemui kesalahan. Itu kita pikirkan dia setiap hari, itu bisa terjadi. Berarti karena ketekunan, walaupun meski dia tidak pernah belajar. Bisa, karena kita masing-masing orang ini kan memiliki saudara empat. Entah dia aktif dengan saudaranya atau tidak,
yang namanya saudara tetap dia akan membantu ya. Itu. Makanya ini sangat rentan sekali. Makanya hindari, kalau boleh buang jauh-jauh kebencian itu. Kalau kita ingin terhindar dari ilmu hitam. Nah, pertanyaan pun nih Jero. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengalami tersakiti magic itu sendiri? Karena Tian juga sempat baca nih yang susah di tangan itu kan mungkin yang penglihatannya itu sendiri, karena dia menggunakan pikirannya untuk menyakiti seseorang. Kalau pasangan itu kan memang tidak bisa dikirim dengan kekuatan, kan, tetapi memang kita mengutus salah satu utusan kita untuk menanam di tempat, baik itu di kamar tidur atau di pekarangan rumah, dan kita menggunakan media kan gitu. Nah, yang tersulit itu kan penglihatan itu sendiri, dimana orang ini yang sudah terkena, kira-kira apakah perlu dalam konteks di Bali juga ada istilahnya nih penudan desti kan gitu, seperti baik kerajaan atau apa, kita menggunakan hal yang sama untuk membantu orang yang sudah terkena dampak dari penglihatan itu sendiri. Berarti dalam hal untuk menetralisir atau mengobati. Seandainya dia kan sudah terkena nih, memang penyebabnya adalah penglihatan itu sendiri, pengiwahan itu sendiri. Nah, kira-kira kalau kita artinya jero balian atau siapa yang membantunya itu, kita juga ada tertulis di salah satu sumber, kita juga buatkan hal yang sama untuk membentengi dirinya. Itu bagaimana nih Jero? Kalau sepengalaman Tiang ya, kalau memang itu sudah ada di dalam diri kita, misalkan penyakitnya itu, entah itu bebai atau apapun, penyakit itu akan menempati pembuluh darah besar. Makanya ada 9 titik. Coba nanti buktikan. Kalau orang terkena magic pasangan, coba nanti sentuh di daerah jerijinya nih. Pasti jari manisnya itu yang sangat kesakitan. Pasti itu sudah 100% magic. Panas ya biasanya. Kalau memang kena magic, walaupun kita pegang sekeras mungkin tidak sakit. Ya. Itu cirinya. Makanya ada 9 titik yang memang harus disentuh nih, untuk membuktikan bahwa dia kena magic. Berarti itu memang orang-orang yang benar-benar menguasai dan tidak sembarang orang berarti mengetahui. Nah, ini perlu ditangani. Kemudian kalau memang dia mengirim sesuatu di pekarangan, ada memang yang kemampuannya mengirim lewat pikiran. Makanya ini yang disebut dengan acap-acapan. Dengan pikiran dia didorong dengan mantra, didorong dia menjalankan mantra, didorong dengan pikiran dan niatnya yang tidak baik. Kemudian orang yang baru belajar ini biasanya dia menanam langsung, mengkap-kap lah gitu. Biasanya awal dari untuk menyakiti pasti dia menanam di lebuh. Itu biasanya di lebuh niki dulu, kemudian di sedang karang. Nah, pasti di kemulan niki dia memakai date-date. Itu biasanya. Nah, makanya kalau nyambut orang sakit kena magic di tempat ini dulu diperiksa dulu. Niki perlu dibersihkan. Gitu. Itu dulu dibersihkan. Entah pakai sarana apa gitu. Yang penting dibersihkan. Tapi yang jelas sarana yang paling bagus untuk membersihkan air laut. Air laut ini. Dan itu banyak munguh dan lontar-lontar. Dan uyah wuku. Kenapa kita sudah menggunakan air laut, lagi menggunakan garam wuku. Garam ini kan perpaduan dengan air laut dengan surya. Makanya di sana kan harus menggunakan kekuatan surya dan kekuatan laut. Dan itulah dipadukan. Baru dibersihkan. Itu biasanya.
Ini kan juga tertuang di satu jenis Banten di Bali nih. Sebagai Sapu hau jago satru nih ke yang menggunakan satu air laut dan satu air rebutan nih. Ya, itu lah memang itu. Kombinasi nih ke atau air kalau dapat kan air campuran nih ke yang dapat yang bagusnya gitu. Nah, ini terkait dengan apa namanya, kalau kita berbicara masalah magic memang tidak terlepas kalau kita tinggal di Bali, apalagi di Jawa. Di Jawa nih yang lebih parah santet nih, dengan radius beberapa mil dia bisa menjalankan itu. Artinya peniki jeruk yang potong. Kita walaupun itu kan kultur di tempat lain dan gitu. Artinya kita di Bali kita membicarakan konteks penglihatan ini berdasar apa yang kita baca, ada atau tidaknya penglihatan atau apapun jenis namanya itu tiang meyakini ada karena ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis pasti tidak akan diceritakan gitu. Sehingga apa yang mungkin dialami oleh teman-teman yang merasa tersakiti atau bagaimana nih ya dengan melakukan seperti apa yang disampaikan Jero Pandit itu mungkin bisa mengurangi tapi mastane serangan itu sendiri. Nah, kira-kira Jero dari penyampaian Jero niki apakah ada yang ingin disampaikan lagi ke pemirsa? Ya mungkin itu aja. Jadi buat para semerton yang mungkin mengalami ataupun sakit karena magic, sebetulnya kita bisa mengobati diri sendiri. Kita bisa mengobati diri sendiri dengan pranayama. Jadi nafas itu yang bisa mengeluarkan. Nah, di sanalah kita harus menaruh sugesti terhadap diri kita sendiri, bahwa tubuh kita ini milik kita. Jadi penyakit itu jangan sampai kita biarkan ada di dalam terlalu lama. Jadi ini tubuh saya, kamu tidak berhak menempati tubuh saya terlalu lama. Nah, jadi lakukan pranayama. Nah, untuk dari menarik hidung, mengeluarkan dari mulut, itu yang untuk membersihkan. Kalau kita tidak bisa melakukan, ya kita harus mencari orang lain untuk menolong. Nah, itu aja. Nah, jadi apa yang Tiang paparkan, beberapa teknik ya, beberapa cara untuk menangkal ilmu hitam. Coba saja dilakukan kalau memang situasi di rumah kita memang tidak kondusif dengan hal itu. Coba saja dilakukan. Nah, itu khususnya untuk kalangan umum yang mungkin tidak menekuni hal tersebut. Nah, jadi kami ini berdua ya, sekedar kenapa kita membahas, karena di Bali ini masih kental sebetulnya, masih kental tentang yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hitam, ilmu magic gitu. Walaupun ada beberapa orang yang memboyo kemudian tidak percaya. Dari dulu ilmu magic itu ada. Tapi karena sekarang ini zaman modern dan banyak orang-orang yang membuat konten yang bertentangan dengan hal itu, sah-sah saja gitu. Yang jelas eksistensi ilmu hitam itu masih ada, magic itu masih ada. Tinggi semua Jero dari pemaparan yang sangat luar biasa. Mungkin yang tidak kembali menarik kesimpulan karena sudah disampaikan sangat jelas oleh Jero Pandit itu sendiri. Artinya dari penyampaian kami berdua, jika seandainya kurang berkenan di hati atau di pikiran Anda, ya mohon maaf. Akan tetapi apa yang kami bahas itu kita ambil dari sumber yang kita miliki, bukan berarti sumber yang dimiliki oleh orang lain gitu. Mungkin itu pesan perbincangan hari ini. Mungkin yang akan tutup
dengan Brahma Santi. Ayo. Om Santi 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 Om.